Yang dinilai oleh hakim bukan hasil forensik, bukan, tetapi yang dinilai oleh hakim adalah fakta persidangan. Ini dipertaruhkan ya lembaga kepolisian. Dari bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak Polda Jawa Barat, termasuk dengan ahli yang mereka datangkan kemarin, wah itu ngawur, wah itu ngawur, wah itu ngawur. Tapi itu kan menjadi suatu penilaian bagi hakim. Sesungguhnya dalam perkara ini siapa yang benar, siapa yang salah. Setelah melewati serangkaian sidang pra-peradilan yang digelar secara maraton selama 5 hari berturut-turut, hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda pembacaan putusan. Tim penasehat hukum Peggy Setiawan optimis jika hakim akan mengabulkan gugatannya. Dalam suatu kesempatan, kuasa hukum Peggy tersebut mengatakan jika tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak membebaskan Peggy Setiawan. Sebelumnya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar secara maraton diwarnai dengan berbagai drama. Misalnya, ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai termohon di sidang perdana persidangan membuat tim kuasa hukum Peggy Setiawan geram alang kepalang. Ketidakhadiran Polda Jawa Barat dalam sidang perdana disinyalir ketidaksiapan untuk membuktikan barang bukti atas penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Tidak itu saja, Polda Jawa Barat disebut-sebut sengaja mengulur waktu, mengingat saat bersamaan berkas perkara Peggy Setiawan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Sialnya, berkas tersebut dikembalikan lantaran dianggap belum lengkap. Dikembalikannya berkas perkara Peggy Setiawan membuat Polda Jawa Barat mau tak mau harus hadir di persidangan untuk meladeni tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang percaya diri akan menang. Alhasil, sidang pra-peradilan dilanjutkan dengan agenda pembacaan permohonan dan gugatan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, jawaban dari Polda Jabar, kemudian pembuktian, saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan kedua belah pihak. Hingga Jumat kemarin, hakim menerima kesimpulan dari pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan Polda Jawa Barat. Dan berikut harapan tim kuasa hukum Peggy Setiawan menjelang pembacaan putusan. Keputusan besok, persiapan kami sudah sangat siap untuk menghadapi putusan besok. Dan kami terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa ya pertama kita serahkan ke Tuhan yang Maha Kuasa, yang melihat perbuatan baik dan perbuatan jahatnya manusia. Yang kedua, kami berdoa supaya Tuhan bisa menjamah hakim yang menyidangkan perkara ini, Eman Sulaiman, agar memutuskan seadil-adilnya, agar supaya keadilan ditegakkan di Indonesia yang kita cinta ini. Bukan hakim mengadakan keadilan, tetapi menegakkan keadilan. Jadi, kami sangat percaya diri dengan adanya fakta persidangan selama 5 hari ini. Kami yakin bahwa tidak ada alasan untuk Peggy Setiawan tidak dibebaskan. Termohon tidak hadir ya sidang, yaitu diberi waktu oleh hakimnya untuk 1 kali sidang lagi. Nah, itu merupakan biasanya taktik atau strategi daripada tergugat ya. Nah, ini kan biasa gitu. Kalau kita lihat, bukan hanya sekali ini, baik di penyidik Polri yang digugat pra-peradilan, penuntut umum, KPK, atau Bariskrim gitu kan, pernah juga hal seperti ini. Yang dinilai oleh hakim bukan hasil forensik, bukan, tetapi yang dinilai oleh hakim adalah fakta persidangan. Tapi itu kan menjadi suatu penilaian bagi hakim.
Sesungguhnya dalam perkara ini siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, jadi ini dipertaruhkan ya lembaga kepolisian, ya institusi kepolisian. Jadi dituntut ini profesional. Jadi keputusannya benar-benar dilihat dari kiri, dari kanan, dari belakang dan sebagainya seperti apa. Karena kebenaran selalu ada jawabannya. Jadi saya meyakinkan bahwa saya yakin polisi hari ini pasti akan memberikan yang terbaik, keterangan yang terbaik untuk kasus-kasus berkaitan dengan salah satunya Vina ini. Nah, mudah-mudahan hakim nanti akan memutus dengan wise, dengan bijak. Nanti seandainya hakim menyatakan bahwa oh ini tidak cukup bukti polisi, ya berarti penetapan sebagai tersangka tidak sah. Ya penyidik pasti akan menghentikan penyidikan. Putusan pengadilan Kota Bandung dalam memutus perkara hari Senin permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan, menurut hemat kami selaku penasihat hukum adalah sangat beralasan manakala diputus dengan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kira-kira demikian. Semata-mata kami hanya melihat bahwa ada orang yang perlu ditolong secara hukum, ada orang yang perlu betul-betul dilindungi secara hukum. Makanya kami hadir sebagai tim lawyer. Kami tim lawyernya mulai dari Jakarta, kemudian Bandung dan Cirebon, semata-mata untuk membela kebenaran dan keadilan hukum bagi Peggy Setiawan. Tidak ada maksud lain apapun. Kita harapkan agar ini kondusif dan publik tidak bertanya-tanya, ikuti saja proses yang ada, semuanya lakukan dengan aturan yang ada, dengan prosedur yang ada, dan saya kira pembuktian di pengadilan nanti akan menjadi jalan keluar yang terbaik. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan masih mempertanyakan penetapan tersangka Polda Jawa Barat terhadap kliennya Peggy Setiawan yang dianggap menyalahi prosedur. Dengan kata lain, cacat hukum. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kilikili, menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah karena dianggap bermasalah. Atas dasar itulah, tim kuasa hukum Peggy Setiawan melawan lewat sidang pra-peradilan. Dan berikut kesalahan prosedural yang diduga dilanggar Polda Jawa Barat saat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sebelum dijadikan tersangka atau calon tersangka ini, dia harus pertama memenuhi 2 alat bukti, ya kan? Dan alat bukti itu pun alat bukti yang harus berkualitas, jangan asal-asalan. Yang kedua, harus ada pemanggilan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah pemanggilan sudah dipanggil secara patut 2 kali berturut tidak datang, yang ketiga dia jemput paksa. Begitu jemput paksa orangnya tidak ada, barulah dia keluarkan daftar pencarian orang. Itu mekanismenya, itu proseduralnya. Ahli kami juga bilang bahwa saya ini tidak menyerang polisi atau menjelek-jelekan polisi, tidak. Karena saya juga ahli di Polda Metro Jaya. Nah, sekarang ini saya hanya mau meluruskan apa yang saya tahu tentang keahlian saya, yaitu dalam hukum pidana. Makanya dia menjelaskan secara gamblang, secara terang benderang. Dan kita lihat bahwa memang faktanya ya begitu. Bahwa ada salah tangkap di sini. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar, karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Sejak awal kami menduga bahwa untuk penetapan tersangka klien kami Peggy Setiawan, memang dugaan kami itu terbukti benar. Artinya 2 alat bukti yang harusnya dipenuhi oleh pihak termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, ternyata setelah fakta persidangan menunjukkan sama sekali 2 alat bukti itu tidak terpenuhi. Kami sejak awal menilai klien kami ini sudah terjadi penzoliman, sudah terjadi salah tangkap terhadap klien kami, sehingga ini tidak sesuai dengan metode atau prosedur hukum. Baik kita merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara, kemudian kita merujuk juga pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tersebut, kemudian kita merujuk juga pada Perkap Kapolri serta peraturan Kabar Eskrim. Bahkan ironisnya apa? Bahwa Peggy Setiawan ditangkap dulu, kemudian saksi-saksi yang menjadi saksi fakta kami hadirkan
orang saksi fakta yang kami hadirkan di persidangan itu semua telah di BAP. Ironisnya apa? Di BAP setelah Peggy Setiawan dilakukan penangkapan. Ditangkap dulu Peggy Setiawan, kemudian setelah ditangkap berapa hari kemudian saksi-saksi diperiksa, kemudian dicocok-cocokkan, bukti surat-suratnya semua kayak KTP, KK, rapor, ijazah, baru dikaitkan. Ya kalau bukti KTP, rapor dan sebagainya, ya memang tidak perlu dibuktikan lagi. Itu Peggy Setiawan. Yang kami ingin menunjukkan yang mana Peggy Perongnya. Kuasa hukum Peggy Setiawan tidak hanya mempermasalahkan penetapan tersangka terhadap kliennya yang dianggap tidak sesuai prosedural, tetapi juga menilai saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang pra-peradilan kemarin tidak profesional. Banyak pertanyaan yang menurutnya tidak dijawab oleh saksi ahli. Sontak saja, hal tersebut mengundang tanya dan curiga. Apa yang sebenarnya terjadi dengan saksi ahli? Benarkah ada pihak lain yang mengarahkan? Mereka nggak bisa membuktikan. Di mana kalau dia punya bukti misalnya, kalau dia punya bukti yang berkualitas, ada CCTV-nya, kelihatan Peggy ada di situ. Terus kemudian ada samurai pun ada sidik jarinya Peggy di situ. Bukti-bukti itu yang dia harus sampaikan. Dia ada saksi yang melihat secara langsung. Kalau nggak ada, kalau kita kan saksi fakta kita memang betul-betul pada saat itu empat-empatnya mengatakan bahwa pada saat kejadian Peggy itu ada di Bandung. Ini menurut pengacaranya melakukan ini. Terus si pengacara ini bilang ini, kepolisian melakukan ini. Nah inilah dituntut profesionalnya polisi untuk membuka tabir ini. Dan jangan menutupi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya gitu ya. Karena saya melihat bahwa sekarang ini masyarakat semua ngototin. Kalau misalnya tiba-tiba nanti keputusannya salah, saya sayang banget. Lembaga kepolisian, institusi kepolisian, tercoreng lembaganya, dan ini sangat naik buat saya. Jadi sekarang buat saya tidak usah yang ditutupi, berikan keterangan yang benar-benar apa adanya, dan kalaupun misalnya itu harus dibuka terang benderang. Oke. Mungkin terakhir Mas, pesan untuk kasus ini biar cepat kelar seperti apa sih Mas? Ya kalau tanya kasusnya lebih cepat atau bagaimana, ya satu poinnya adalah membuka secara terang benderang kasus ini, semoga tidak terulang lagi kasus-kasus seperti Vina seperti ini gitu. Pokoknya dalam menyikapi apapun juga jangan ada rekayasa. Saksi-saksi dari pihak kami itu mulai dari saksi ahli sampai dengan saksi fakta sangat kuat memberikan keterangan pada setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Mereka menjawab sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Dari bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak Polda Jawa Barat, termasuk dengan ahli yang mereka datangkan kemarin, wah itu ngawur. Ngawur, kenapa saya bilang ngawur? Waktu kami ajukan pertanyaan, kita lihat dulu dari sisi mereka. Pada saat termohon ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli, dia bisa jawab secara gamblang, rileks. Dia jawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Tapi begitu kami dari PH-nya Peggy Setiawan menanyakan dia, terkesan kita lihat bahwa orang ini menutup diri, ahli ini menutup diri. Padahal seorang ahli itu, dia tidak boleh tidak jawab pertanyaan kita. Tetapi ketika kami tanya, dia terkesan menutup diri. Jadi orangnya ini seperti robot. Kenapa? Karena ada pesan sponsor di dalamnya. Kami menduga ada pesan sponsor di dalamnya, sehingga dia sangat menutup diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Nah itu yang membuat kami memang kecewa pada saat itu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.